Hello everyone, Pungki here. Ini adalah part kedua video aku ngasih rekomendasi alat-alat home recording dari budget 500.000 sampai 5 jutaan. Yang 500.000 sampai 2 komaan kau bisa cek di video sebelumnya, link in the description. Di video ini yang sekitar 2, sampai 5 komaan. Di sini aku ngasih rekomendasi sound card alias audio interface, microphone dan headphone. Here's the video. Budget 2,5 sampai 3,5 juta. Ini udah memasuki area bisa dapat produk-produk yang cukup mantap ya. Beberapa audio interface yang recommended, Behringer UMC 202 tadi masih recommended. Terus juga kamu juga bisa cek M Audio R. Ini versi lebih bagusnya dari M Track tadi. M Audio R 192, 4, 6 sama 14. Yang paling murah yang 4 ini. Dia cuma bisa 1 mikrofon tapi sementara yang Behringer tadi bisa 2 mikrofon. Tapi ini lebih baru. Kualitas audionya mirip-mirip aja. Aku tidak akan memikirkan perbedaan kualitas audionya kalau di kelas harga segini. Itu akan sama-sama aja. Aku pakai yang mana aja akan senang-senang aja. Ya ini mic-nya cuma 1 dan 1 instrumen. Terus juga bisa cek Scarlett Solo dan itu kayaknya masih kemahalan ya. Scarlett Solo ya 2,1 2,2. Yang paling baru yang third gen. Ini 2,4 2 juta 2,1 ya sekitar itu. Terus juga bisa cek Audient Evo 4 ini 2,5 kayaknya ya. Evo 4 2,5. Nggak bisa cek ini. Kalau pengen tahu lebih jauh nanti kamu bisa cek masing-masing demo dan reviewnya. Juga bisa pilih Scarlett 2i2 sih kalau butuh 2, tapi dia hampir mendekati 3,5 banget. Jadi kalau kamu mau bela-belain beli Scarlett 2i2 boleh, tapi nanti budgetnya akan butuh mic-nya akan butuh ekstra, nanti akan butuh di atas 4 juta ini harganya. Mau ditambah mic dan headphone-nya. Ya, Scarlett 2i2 juga bisa dipilih di harga segini. Kalau kamu dalam 1-2 bulan ke depan ada dana lagi, bisa milih ini terus mic dan headphone-nya beli di kemudian hari. Headphone-nya di budget segini aku masih merekomendasikan DS50 dan Samsung SR850. Headphone lainnya aku tidak bilang mereka jelek, tapi tidak ada yang masuk rekomendasiku. Mic-nya di harga segini, beberapa pilihan yang aku rekomendasikan. Behringer C2 ini 1 juta dapat 2. Itu mantap. Kalau kamu mau merekam vokal dan gitar barengan, kamu bisa beli ini satu paket aja. Langsung dapat 2 mikrofon. 850 dapat 2, 950 dapat 2, 1 juta 100 dapat 2 ya. Sekitar 1 juta harganya. Paling murah 850. Oh my god. Ini aku beli dulu. Ini aku beli 5 tahun yang lalu mungkin. Harganya juga segitu. Harganya juga 900 sekian. Tapi waktu itu aku beli diskon 760 kalau nggak salah. Nggak naik itu harganya. Banyak barang-barang itu harganya naik dan naiknya cukup terasa mantap ya. Mantap dalam artian malah sih tambah mahal ya. Ini malah tetap aja atau malah cenderung turun gini. Ini menurutku sesuatu ya. Bisa cek juga Rode M3. Ini mic yang sangat multifungsi juga. Ini adalah electric condenser. Jadi dia bisa dipakai phantom power, bisa pakai baterai bisa. Mic-nya nih dibuka bisa pakai baterai. Kalau kamu pakai baterai, kamu tidak perlu menyalakan phantom power di audio interface. Oh, you know what? Di harga mic 600 ribuan itu juga kamu juga bisa cek SB78A. Ini mic condenser juga, tapi bentuknya handheld seperti ini. Harganya 665. Which is ini bisa jadi pilihan di budget 2,5 sampai 3 juta atau tadi sebelumnya tadi. Yang budget di bawah 2 juta tadi, kamu juga bisa pilih ini ding. SB78A ini. Lupaan tadi. Ya, kembali ke budget ini tadi. Setelah Rode M3 juga bisa cek Audio Technica AT2020. Harganya 1,5. Ya, 1,5 ini juga cukup bagus. AT2020. Pilihan lainnya kamu juga bisa cek Rode M2. Ini juga condenser 1,4. Beberapa pilihan yang dinamik ini juga di harga 1, itu ada banyak banget pilihan mic dynamic yang bagus ya. Beberapa mic dinamik di harga segini kamu bisa pilih yang tadi yang udah aku sebutkan tadi mungkin Behringer SM8500, S175. Kamu mungkin bisa beli 2 kalau butuh 2 atau kamu bisa beli satunya ini satunya itu. Kalau kamu butuh 2 mikrofon yang berbeda, mungkin kamu pengen mengeksplor karakter yang berbeda, itu bisa beli kayak gitu. Beli mic 500 ribuan, 2 yang 1 condenser, 1 dinamik, itu juga bisa kalau kamu pengen mencoba. Oh, condenser seperti ini, dinamik seperti ini. Ini di budget segini mulai bisa bereksperimen seperti itu. Pilihan lain di 1 komaan itu juga ada AKG D5. Ini salah satu mic dinamik yang paling recommended menurutku.
Yang original itu sekitar 1 koma ya. Ada banyak pilihan lain yang murah-murah 200.000, 150.000 itu KW. Kalau kamu pengen AKG D5 yang asli itu harganya akan sekitar 1 komaan. Belilah di toko-toko yang terpercaya, yang reviewnya bagus-bagus. Dan kalau mau beli, tanya dulu, Min, ini ori enggak? Oh, ya gitu ya. Kamu bisa lihat di review-reviewnya, ada sih di YouTube gitu yang membedakan, oh yang ori kayak gini, yang tidak ori seperti ini. Ini kamu bisa cek barangmu itu benar-benar ori beneran atau tidak. Terus juga ada Lowe's MTP 250 apa 240 ya? 250 DM. Ini juga cukup recommended. Ini di harga 1,5 juga. Terus Shure original juga ada SM58. Ya, Shure SM58 yang ori itu juga 1 komaan. Yang KW 100.000 paling. Itu jangan beli yang KW. Atau SM57 dong. Ini juga sangat recommended. Salah satu dynamic mic paling versatile. Ini versi desain originalnya Behringer SL75 tadi. Behringer SL75 itu adalah versi murahnya ini. Perbedaan di antara keduanya gimana? Kamu bisa cek video-video perbandingannya di YouTube. Dan kamu bisa menilai sendiri. Apakah harga yang beda 1 juta worth it? Bisa jadi kamu merasa ini worth it. Bisa jadi tidak. Nah, itu nanti terserah penilaianmu. Kamu milih yang mana. Terus ini juga Rode PodMic itu juga cukup menarik ya. Ya ini juga menarik, suaranya juga bagus, bentuknya lucu. Ya itu di harga 2,5 sampai 3,5 juta. Headphone-nya masih tetap SR850 dan DS50. Berikutnya di atasnya di budget 3,5 sampai 5 juta, 5 koma juga boleh. Ini udah banyak banget pilihan dan semuanya akan bagus-bagus. Aku langsung nyebutin aja ya. Beberapa yang belum aku tunjukkan sini akan aku tunjukkan, tapi beberapa pilihannya akan persis kayak yang tadi. Audio interface-nya bisa pilih Behringer UMC 202 atau UMC 404. Ini adalah versi gedenya UMC 202. UMC 202 tadi bisa untuk colok 2 mic, yang 404 ini bisa untuk colok 4 mikrofon. Kalau kamu merasa butuh merekam 4 input sekaligus, mungkin mau merekam 1 mikrofon, 1 gitar, 1 bass, dan 1 kajon mungkin. Kalau kamu butuh merekam 4 hal sekaligus dan main bareng-bareng gitu, kamu bisa pilih UMC 404 ini. Harganya 2,6. Oh my god. Ini juga menurutku cukup murah. Ini sangat worth it di harga segini. Behringer UMC ini dia keluaran cukup lama tapi dipakai sekarang pun itu masih relevan-relevan aja menurutku. Aku pernah punya versi yang gede yang UMC 1820. Itu juga sekarang berapa harganya? Ini adalah audio interface berinput 8 plus adat termurah di muka bumi ini. 4 juta, 4,2. 8 input harga segini sangat worth it juga. Terus pilihan lainnya, tadi ada Evo 4. Sekarang kamu juga bisa beli Evo 8. Ini versi 4 inputnya Evo 4. Nih, bodinya lebih gede. Colokannya ada 4. Terus juga bisa beli Focusrite Scarlett tentunya. Audio interface paling populer di muka bumi ini. Kamu bisa beli Scarlett Solo kalau cuma butuh 1 input mic dan 1 instrumen. Kalau butuh 2 mic atau 2 instrumen, bisa pakai Scarlett 2i2 ini. Dia 3 juta. Terus juga M Audio tadi budget segini bisa dapat M Audio R6. Ini setara dengan Scarlett 2i2 lah. Dengan tambahan fitur ada MIDI inputnya. Misal kamu butuh MIDI input. Sekarang jarang-jarang sih butuh MIDI input. Tapi ya, if you need it. Terus juga bisa cek. Ini aku juga pernah bahas di videoku. Kamu bisa cek pembahasan lengkapnya. Behringer Flow 8. Ini mixer digital yang juga bisa difungsikan sebagai audio interface. Dia total bisa 8 input. Wow, mic-nya cuma bisa 4 aja. Yang lain, line input, instrument input. Di videoku yang bahas Flow 8 ini, aku bilang dia bagus karena warnanya putih ya. Ternyata setelah lihat barangnya, ternyata putihnya tidak seindah yang kuharapkan. Ternyata dia kayak abu-abu, burem. Aku nggak suka penampakannya ternyata. Tapi secara fungsi dan fitur dan kualitas audio sangat recommended. Fitur-fiturnya juga mantap. Kamu bisa lihat videoku yang membahas ini secara khusus. Link in the description. Bisa cek juga SSL. SSL tuh banyak banget, harga segini tuh banyak pilihan ya. Cepet-cepetan aja ya. Ini 3,7. Ini mantap. Kalau pengen tahu lebih jauh, googling reviewnya. Audien Evo tadi itu adalah Audien versi murah ya. Ini Audien versi kelas di atasnya ada ID4. Ini bisa 1 mic dan 1 instrumen. Harganya 3 juta. ID4 dan ID14. 4,6. Ya, budget 5 juta. Kalau ingin bela-belain beli audio interface-nya yang agak mahal, nggak apa-apa. Pilih Audien ini. Atau juga
cek Moto M2 dan M4. Ini sama-sama di bawah 5 juta juga. Yang M2 4,2, yang M4 berarti dia 5 juta. Yang M4 499. 5 juta lebih dikit ya. Kalau mau pilih M4 ini juga bisa. Di antara semua tadi, aku pribadi merasa kualitasnya dalam konteks untuk membuat karya gitu, pakai yang manapun itu bisa-bisa aja. Untuk bikin karya yang bagus itu bisa-bisa aja. Mau pilih yang mana itu nanti kembali ke hati masing-masing, ke selera masing-masing, ke kebutuhan masing-masing, dan ke kepercayaan masing-masing kepada brand masing-masing, dan ya seperti itu. Ada yang inputnya 2, ada yang inputnya 4, ada yang inputnya 8. Kalau kamu butuh input yang banyak, ya beli yang inputnya banyak. Kalau kamu butuh inputnya 2 aja, ya beli yang inputnya 2. Beli sesuai kebutuhan. Kalau butuh fitur lain, misalnya butuh loopback, ya beli yang ada loopbacknya kayak Evo 4. Kalau butuh yang ada MIDI, ada colokan MIDI-nya, ya beli yang ada colokan MIDI-nya kayak M Audio R. Juga faktor selera juga penting. Kamu suka warna apa? Kamu suka yang gede dan tampak mantap atau suka yang kecil? Kamu bisa pilih berdasarkan itu juga. Itu nggak apa-apa. Ya, bagi pemula biasanya belum terlalu punya preferensi selera, lihat dari bentuk dan tombol-tombolnya aja. Kira-kira mana yang bentuknya kamu paling suka, yang warnanya paling suka? Ini aku serius ya, aku tidak bercanda. Aku pakai yang manapun di antara pilihan tadi, aku akan bagi-bagi aja. Kalau mau menilai berdasarkan spesifikasi, detail angka-angkanya gitu, itu bisa sih. Tapi biasanya performanya di dunia nyata itu, biasanya satu soundcard dengan yang lain itu, yang membedakan performanya itu biasanya bukan masalah spesifikasinya kayak gitu, tapi biasanya lebih di area quality control, keawetan. Jadi kalau mau menilai lebih detail, lebih tepatnya gitu, coba lihat di user review-nya. Coba cari tahu pengalaman orang yang udah pernah pakai. Rawan problem di soundcard gitu biasanya bukan masalah specs-nya, bukan masalah perbedaan spesifikasinya, tapi lebih ke kelemahan spesifik di desain produknya atau bahan-bahan yang digunakan, which is itu nggak bisa dilihat di spesifikasi kan ya, nggak bisa dilihat di spec sheet-nya. Kayak misalnya di Scarlett Solo dan Scarlett 2i2 generasi kedua itu knob monitornya rawan kemeresek. Yang generasi terbaru yang ketiga nih belum tahu apakah akan ada problem yang sama, semoga tidak. Yaitu audio interface-nya, terus mikrofonnya di harga segini ini juga banyak banget pilihan. Kamu bisa pilih yang sudah aku sebutkan tadi. Selain itu, aku juga akan menambahkan beberapa opsi ini, beberapa mic yang mantap juga. Di harga segini, kamu bisa juga coba cek Audio-Technica AT2035. Ini harganya 2, yang paling murah 2,140 ini. Dibandingkan AT2020 tadi, versi lebih murahnya ini cukup terasa lebih mantap. Opsi lainnya juga bisa cek Lewitt LCT240 Pro. Ini juga pernah punya. Kamu bisa cek hasil rekamannya di video-videoku yang lama, karena sekarang mic-nya sudah aku jual. Ini juga mantap, bentuknya kotak kan. Bentuknya unik, futuristik, dan lucu. Ya, ini juga sangat versatile, sangat multifungsi. Mic di harga segini ini kelebihannya dia menurutku sudah di area dimana itu mic-nya sangat multifungsi ya. Jadi mic itu kan sering cocok-cocokan gitu ya. Mic di harga segini ini ya kadang ada unsur cocok-cocokannya, tapi dia juga sudah sangat versatile. Jadi untuk merekam aneka suara yang berbeda-beda, karakter vokal berbeda-beda, berbagai instrumen berbeda-beda, itu mic yang aku rekomendasikan ini bisa bagus. Tuh, terus juga bisa cek AKG C5. Ini juga condenser. Handheld tapi condenser juga ya. Jadi butuh phantom power. Ini juga sangat mantap. Terus juga bisa cek Rode NT1A. Ini mic aku juga pernah punya. Itu sudah rusak tapi. Itu dulu rusaknya karena perbedaan cuaca yang ekstrim kayaknya. Aku menyimpannya dalam keadaan aku kasih cover sih. Tapi dulu ada fase-fase di mana kadang panas banget, kadang hujan. Dan kalau hujan tuh kadang jendela aku ini agak lembab gitu, ada air nyiprat masuk gitu. Mic rusak karena itu kayaknya. Tapi aku dulu beli ini hampir gratis karena aku menggunakan duit menang lomba, dapat hadiah laptopnya dijual, terus dibelikan mic ini. Jadi itu rusak tuh, jadi aku sedih tapi juga belinya gratis. Yang lebih mahal ada NT1, ini 4, kayaknya. Ya, NT1 bentuknya mirip, warnanya hitam, suaranya beda dikit, suaranya beda, cukup terasa berbeda. Rode NT1A sama NT1. Terus sudah. Alat home recording di harga 500.000 sampai 5 jutaan. Kalau mau beli yang mahal ya nama-nama nanti bisa 5, hampir 6. Ya, kamu bisa milih-milih sendiri dari
rekomendasiku itu tadi. Begitu, semoga video ini bermanfaat. Subscribe to my channel kalau kamu belum subscribe. Like this video, komen-komen. Kamu sekarang pakai alat home recording apa aja? Apa yang pengen kamu beli sekarang? Thank you for watching. See you in the next video.